Berjumpa kembali di channel Fortinice. Dukunglah channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita nyalakan api Roh Kudus dalam hati kita saat kita menyelami firman Tuhan dari Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12 dengan tema bangkit tuayan menanti. Shalom. Puji Tuhan, kita ada di sini bukan kebetulan. Kita ada di sini karena Tuhan punya rencana yang dahsyat bagi setiap kita. Hari ini kita akan membuka sebuah kitab yang bukan sekedar tulisan kuno, tapi sebuah manifesto. Adalah sebuah proklamasi dari Yesus Kristus sendiri yang terambil dari Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12. Dengar baik-baik. Pernahkah saudara merasa hidup ini biasa-biasa saja? Pernahkah saudara merasa tidak punya tujuan yang besar? Buang jauh-jauh pikiran itu. Karena hari ini firman Tuhan akan membakar semangat kita, mengobarkan gairah kita, dan menunjukkan bahwa setiap kita adalah bagian dari rencana ilahi yang luar biasa. Hal yang pertama yang dapat kita renungkan pada hari ini, panggilan bukan untuk hanya elit, di ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Dengar ini baik-baik. 70 bukan cuma 12. Bukan cuma Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bukan cuma para pendeta yang berdiri di mimbar. Bukan. Tuhan Yesus memperluas panggilannya. Ini berarti saudara. Ini berarti setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Apa tuayan itu? Tuayan itu adalah jiwa-jiwa yang terhilang. Tuayan itu adalah tetangga saudara yang kesepian. Tuayan itu adalah rekan kerja saudara yang tertekan. Tuayan itu adalah teman-teman saudara yang tersesat dalam kegelapan dosa. Mereka ada di mana-mana. Mereka ada di kantor. Mereka ada di sekolah, mereka ada di pasar, mereka ada di media sosial, mereka lapar, mereka haus, mereka butuh Yesus. Tapi lihatlah, pekerja sedikit. Ini bukan keluhan, ini sebuah tantangan, ini sebuah seruan untuk kita, untuk bangkit, untuk melipat gandakan diri. Sudah berapa lama kita hanya duduk diam? Sudah berapa lama kita hanya menjadi penonton? Saatnya bertindak. Saatnya berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan mengutus lebih banyak pekerja. Dan pekerja itu bisa saja adalah kita sendiri. Hal yang kedua yang dapat kita renungkan, tanpa bekal penuh kuasa. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, jangan pula membawa bekal, dan jangan pula berkasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu masuk ke dalam suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salam itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam suatu kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Seperti anak domba ke tengah-tengah serigala.
Ini bukan janji manis. Ini realita. Dunia ini tidak selalu ramah terhadap Injil. Saudara akan menghadapi penolakan. Saudara akan menghadapi cemoohan. Saudara mungkin akan diolok-olok. Tapi jangan gentar. Jangan membawa pundi-pundi. Jangan pula membawa bekal. Apa artinya ini? Di masa kini. Ini artinya jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Jangan andalkan kecerdasanmu. Jangan andalkan uangmu. Jangan andalkan jaringanmu. Bergantunglah sepenuhnya pada Tuhan. Dialah bekal kita. Dialah pundi-pundi kita. Dialah kekuatan kita. Misi kita bukan untuk berdebat. Bukan untuk memaksakan. Tapi untuk membawa damai sejahtera Kristus. Carilah anak-anak damai sejahtera. Mereka yang hatinya terbuka. Yang merindukan kebenaran. Fokuskan energimu pada mereka. Jangan buang waktu dengan mereka yang mengeraskan hati. Hal yang ketiga. Kerajaan Allah sudah dekat. Ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam suatu kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan kota itu dan serukanlah juga di ibu kotamu yang melekat pada kaki, kebaskan sebagai peringatan bagimu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ini bukan cuma omong kosong. Ini bukan cuma teori. Ini adalah perintah. Sembuhkanlah orang sakit. Bukan hanya sakit fisik, tapi sakit jiwa, sakit hati, sakit rohani. Melalui doa, melalui sentuhan kasih, melalui kesaksian hidup. Dan proklamasikan, kerajaan Allah sudah dekat. Ini bukan janji masa depan yang jauh. Ini adalah realitas yang bisa mereka alami sekarang. Tapi ingat, akan ada penolakan. Akan ada pintu yang tertutup. Jangan patah semangat. Jangan berputus asa. Kebaskan debu kakimu. Ini bukan tanda kekalahan, tapi tanda peringatan. Bahwa mereka telah menolak tawaran kasih karunia yang tak ternilai. Dan konsekuensinya, saudara akan lebih berat dari Sodom dan Gomora. Ini bukan menakut-nakutin, tapi untuk menyadarkan kita akan urgensi misi ini. Saudara-saudara terkasih, apakah saudara mendengar panggilan ini? Panggilan untuk bangkit dari kenyataan ini, kenyamanan ini. Panggilan untuk melangkah keluar dari zona aman kita. Panggilan untuk menjadi tangan dan kaki Kristus di dunia yang sekarat ini. Jangan tunda lagi. Jangan cari alasan. Tuhan tidak mencari yang sempurna, tapi yang mau diutus. Tuhan tidak mencari yang paling pintar, tapi yang paling setia. Dimanapun saudara berada, di rumah, di kantor, di kampus, di lingkungan sosial, saudara adalah duta Kristus. Saudara adalah pembawa damai sejahtera. Saudara adalah alat di tangan Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Mari kita bangkit, mari kita berdoa, mari kita bertindak. Api Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Biarkan api itu membakar setiap keraguan, setiap ketakutan, setiap kemalasan. Tuaian banyak, pekerja sedikit. Apakah saudara siap menjadi bagian dari pekerja itu? Mari kita berdiri, mari kita angkat tangan kita, dan mari kita proklamasikan bersama. Ya Tuhan, utuslah aku siap menuai bagimu. Dalam nama Yesus Kristus, kita berdoa dan kita bertindak. Amin.